Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman pada pagi hari ini diambil dari Markus 1 ayat 32. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kisah dalam perikop ini memiliki latar belakang ketika Yesus Kristus menyembuhkan ibu mertua dari Petrus. Dan akhirnya orang-orang berbondong-bondong membawa dirinya untuk disembuhkan dan dijamah oleh Yesus Kristus. Dan Yesus pada akhirnya melayani mereka dengan memberikan mereka kesembuhan dan juga mengusir setan yang ternyata menumpang dalam tubuh mereka. Ketika kita melihat tentang penyembuhan, maka kita akan dibawa kepada konteks mujizat. Kita tidak boleh anti dengan hal tersebut, karena pemikiran-pemikiran liberal sering sekali ingin memisahkan Alkitab dari mujizat. Ketika mujizat terjadi di dalam Alkitab, pemikir liberal selalu berkata bahwa ini adalah perumpamaan.
Ini adalah penambahan. Padahal sebenarnya itu bukan perumpamaan. Itu bukan sesuatu hal yang bersifat irasional. Persoalannya adalah kita yang tidak dapat menjangkau pikiran Allah. Dan kemudian kita menyimpulkan. Tentu itu adalah logical fallacy. Bahwa ketika kita tidak mengerti, bukan berarti itu tidak ada. Ketika kita tidak melihat, bukan berarti itu tidak ada. Ketika kita tidak dapat menjangkau konsep berpikir itu, bukan berarti itu tidak ada. Sehingga ketika kita melihat kepada apa yang dilakukan Yesus Kristus, kita semakin dibawa kepada pengharapan yang sungguh-sungguh. Tentu jika kita memiliki iman yang keliru, maka kita akan memiliki pengharapan yang keliru. Iman kita kepada Yesus Kristus. Tetapi yang terpenting bagi kita adalah bukan kesembuhannya, tetapi iman di dalam Kristus. Karena meskipun kita beriman kepada Yesus Kristus, tidak serta-merta kita langsung sembuh. Tetapi kita mungkin akan menjalani hidup ini dengan penuh kepahitan itu. Terkadang kita harus menghibur diri kita dengan berkata, jika Tuhan mengizinkan aku terus mengalami penyakit ini dan terus berada di dalam iman yang benar, maka aku sangat bersyukur. Karena Tuhan tahu kekuatanku sampai di mana, sehingga Tuhan memberikan beban yang berat ini. Tetapi aku, meskipun memiliki beban itu, tetapi tidak merasa terbebani dengan beban itu. Itulah yang disebut dengan pengorbanan. Itu ketulusan hati. Tetapi banyak orang belakangan ini hanya mengedepankan tentang mujizatnya, sehingga memaksakan tentang ekspektasi mereka mengikut Yesus sembuh, mengikut Yesus kenyang, mengikut Yesus kaya, dan lain sebagainya. Itu adalah pemikiran yang keliru. Tuhan Yesus tidak menyembuhkan semua orang, tetapi menyembuhkan sejumlah banyak orang. Bukan berarti Yesus tidak mau menyembuhkan mereka semua. Tetapi misi kedatangan Yesus ke dunia ini bukan untuk menyembuhkan orang dari penyakit fisik mereka. Tetapi tugas Yesus Kristus adalah menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Ini yang terpenting. Lebih baik aku tidak sembuh penyakitku di dunia ini jika aku dimasukkan ke neraka. Lebih baik aku tidak sembuh ketimbang ketika aku sudah sembuh, aku meninggalkan Yesus Kristus dan masuk neraka. Coba lihat, ada seorang yang menjadi komposer yang menuliskan lagu-lagu pujian. Dia adalah bernama Fanny Crosby. Dia sebenarnya tidak buta sejak lahir, tetapi pada akhirnya dia menjadi buta. Dan kemudian dia menuliskan bagaimana pergumulan imannya. Dan luar biasa lagu-lagu yang ia tuliskan. Seandainya dia bisa melihat, belum tentu dia bisa menuliskan lagu yang hebat itu, yang sangat menyentuh perasaan emosi kita, yang menyentuh perasaan untuk mengkontekstualisasikan iman kita. Tetapi Fanny Crosby luar biasa. Dia mengizinkan persoalan itu dan tidak mempersoalkannya lagi, karena dia mendapatkan kemenangan di dalam Kristus. Dia memiliki kesembuhan meskipun dia sedang sakit. Itu adalah iman yang sungguh-sungguh, saudaraku. Mari hidup dalam iman yang benar, bahwa Kristus adalah yang terbaik bagi kita. Kesembuhan mungkin, tetapi jangan menjadikan hal itu sebagai hal yang absolut terkait mengikut Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Engkau menunjukkan kuasa-Mu lewat kesembuhan, lewat pengusiran setan-setan yang dilakukan di rumah mertua dari Simon Petrus. Tetapi kami sekarang semakin disadarkan, ya Bapa, iman kami kepadamu lah yang sungguh-sungguh Engkau inginkan, bukan kesembuhan. Tolong kami Bapa, supaya kami taat hanya kepadamu, sungguh-sungguh beriman hanya kepadamu. Baik waktu kami sakit tak kunjung sembuh, kami senantiasa setia dan sungguh-sungguh berharap hanya kepadamu saja. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.